Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh di mata pelajaran IPA. Nah sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk di bab kelima, bab baru. Judul yang akan kita bahas di sini adalah zat aditif dalam bahan makanan. Jadi pada bab ini nanti kita akan bahas tentang zat-zat yang ditambahkan di dalam proses pengolahan makanan, baik untuk meningkatkan mutu di bidang nutrisinya, di bidang warna untuk memikat, kemudian aroma untuk meningkatkan yang awalnya tidak berselera jadi berselera untuk memakan atau meminumnya itu. Baik, apa itu zat aditif? Mari kita simak berikut ini. Sebelum kita lihat apa itu zat aditif, perlu diketahui apa sih sebenarnya fungsi makanan itu. Ya, pertama adalah untuk memperoleh energi. Jadi utamanya makan itu adalah untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua adalah untuk pertumbuhan sel baru. Jadi setiap hari banyak sel kita yang mati, dan juga setiap hari akan tumbuh sel yang baru. Itu akan bisa diganti dengan kita memakan makanan dan minuman yang bernutrisi atau mengandung zat-zat yang dibutuhkan bagi perkembangan tubuh kita. Kemudian menggantikan sel-sel yang rusak juga. Jadi setiap hari banyak sel yang rusak, dan itu akan diganti oleh sel yang baru dengan dipicu perkembangannya dengan nutrisi makanan yang kita makan. Kemudian penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Jadi dalam tubuh banyak proses, ya, termasuk respirasi, pernapasan, kemudian pencernakan, kemudian peredaran darah dan seterusnya. Itu semua butuh penunjang, ya, dan pengatur. Nah, penunjang dan pengatur proses dalam tubuh kita itu nanti diantaranya adalah berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Kemudian apa sih kriteria makanan yang sehat itu? Ya. Yang pertama tentunya mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh, yang sering kita sebut dengan istilah nutrisi. Ya, semakin baik nutrisi, semakin sehat makanan itu. Ya. Kemudian higienis, ya, memenuhi standar kesehatan, ya, baik bersih zatnya maupun bersih caranya. Kalau secara agama berarti jika termasuk dari mana asal makanan itu, halal atau haram. Kemudian saat dikonsumsi makanan itu suhunya normal, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Itu makanan yang baik, ya. Kemudian tidak sulit dicerna, ya. Jadi kalau apa fungsinya makanan kalau itu memang sulit dicerna atau menyulitkan proses pencernaan tubuh kita, maka itu dikatakan makanan tidak sehat, ya. Baik, kemudian kita masuk ke apa sih sebenarnya zat aditif itu, ya. Zat aditif pengertiannya adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi zat kimia yang ditambahkan atau dicampurkan. Kebanyakan kalau pada proses pengolahan tentunya ya disengaja, ya, disengaja. Meskipun ada juga kasus tidak disengaja tapi ketambahan zat
aditif itu. Ya. Nah, nanti banyak ya jenis zat aditif itu. Di antaranya ini ada jenis pemanis, kemudian ada penyedap rasa, ada pewarna, ada pengawet, dan seterusnya. Yang kita bahas nanti satu persatu di belakangnya. Kemudian fungsi dari zat aditif ya, yang pertama adalah memperbaiki tampilan. Nah, apa kira-kira yang memperbaiki tampilan itu? Ya, itu warna. Ya, seperti kita misalkan di sini ya, ketika orang memasak nasi, ya, itu warna aslinya putih. Nah, biar jadi menarik, maka bisa ditambah dengan zat kuning, ya, dari kunyit misalkan, atau dari pewarna yang lain. Ya, adalah memperbaiki tampilan. Kemudian yang kedua, meningkatkan citra rasa. Ya, jadi untuk menjadikan makanan kita enak di lidah, karena di lidah itu Allah berikan sensor ya, rasa-rasa, baik itu rasa asin, rasa manis, rasa pedas, rasa asam, rasa pahit, itu di dalam lidah. Nah, itu semua kalau makanan itu akan terasa enak, maka ditambahkan zat-zat aditif. Kalau bahasa kita, bahasa ibu sedang memasak, itu adalah diberi bumbu-bumbuan, bumbu masak mestinya ya. Kemudian yang ketiga adalah memperkaya kandungan gizi. Jadi makanan itu akan semakin bertambah gizinya manakala bisa ditambahkan zat aditif ya. Yang keempat adalah mengawetkan. Bagaimana biar makanan itu bisa bertahan, tidak cepat busuk. Itu dengan cara diberi zat aditif, nanti jenisnya adalah jenis zat pengawet ya. Baik, kemudian zat aditif itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa ya. Yang pertama berdasarkan asalnya ya, itu terbagi menjadi dua. Ada zat aditif alami, berarti ini berasal dari sumber alami ya, di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah zat aditif sintetik, zat aditif yang berasal dari bahan-bahan kimia, jadi buatan pabrik ya. Jadi nanti ada beberapa, misalkan di pemanis ya, gula, nah itu ada, kalau berasal dari tebu berarti ini termasuk alami. Tapi nanti ada pemanis yang buatan ya, seperti sakarin. Nah, itu adalah jenis pemanis buatan, termasuk aspartam. Ini adalah zat-zat pemanis buatan yang dibuat di pabrik dengan menggunakan reaksi zat kimia. Kemudian pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya yang kedua ya. Yang pertama nanti adalah sebagai pewarna. Kita akan bahas nanti ya, pewarna yang dibolehkan atau yang baik-baik kesehatan kita itu seperti apa ya. Kemudian ada pemanis, yang kedua. Yang ketiga ada pengawet. Keempat ada penyedap rasa ya. Kelima ada zat antioksidan. Yang keenam ada zat yang menimbulkan aroma ya. Kemudian yang ketujuh ada zat pengental. Dan zat ke-8 nanti ada pengemulsi. Nah, pada video kali ini nanti kita akan bahas untuk nomor 1 sampai nomor 4. Insya Allah nanti nomor 5 sampai nomor 8 kita teruskan pada video selanjutnya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah zat pewarna ya. Tujuan tadi memberi warna pada makanan dan minuman apa? Terlihat menarik. Jadi biar menarik, ada warna merah, hijau, kuning dan seterusnya. Itu adalah untuk menarik biar orang tertarik pada bahan makan dan minuman itu ya. Kemudian yang kedua adalah menggugah selera makan. Dengan adanya warna yang awalnya orang tidak berselera, kemudian dia tambah berselera. Itu manfaat pemberian warna pada makanan dan minuman.
Ya, seperti contoh di sini ya. Jadi pada pembuatan roti tart ya, itu sering dibuat warna-warni biar orang tertarik ya. Biar orang berselera untuk makan. Membuat es krim juga demikian, atau membuat awetan-awetan dari buah-buahan ya. Kemudian jenis pewarna ya, jenis pewarna itu ada dua ya, ada yang alami, ada yang sintetik. Nah, jadi pada proses pembuatan makanan seperti yang tertera di sini ini, ada kalanya dia menggunakan pewarna yang sifatnya alami, pewarna yang berada di alam. Yang kedua bisa dibuat dari zat pewarna sintetik, dari reaksi zat kimia ya. Pewarna alami. Pewarna alami itu adalah pewarna yang ada di alam kita, di sekitar kita ya, contoh di sini adalah warna kuning. Itu bisa kita peroleh dari kunyit. Kemudian warna hijau ya, warna hijau bisa kita peroleh dari daun suji atau daun pandan ya. Kemudian warna coklat ini dari buah coklat, dari kakao. Kemudian merah coklat ada dari daun jati ya, ada kemerah-merahan, coklat-coklatan. Kemudian ada warna kuning merah atau orange, itu berasal dari warna wortel. Warna ungu bisa dari buah murbei atau dari anggur ya. Kemudian warna merah tadi ya, bisa dari buah naga, bisa dari daun jati. Kelebihannya apa pewarna alami ini? Pewarna alami ini punya kelebihan, diantaranya adalah aman dikonsumsi. Jadi tidak menimbulkan efek samping ketika orang memakan makanan atau minuman yang dicampur dengan pewarna alami. Itu kelebihannya ya. Cuma dia menghasilkan aroma yang tidak enak kadang-kadang ya, karena sifatnya alami tadi ya. Kemudian yang selain itu adalah apa namanya, dari pewarna alami itu ya, dia punya kelebihan khas selain warnanya. Artinya nanti warna itu bisa disesuaikan dengan bahannya ya. Jadi kalau wortel nanti makanannya itu persis berwarna seperti wortel ya, dan seterusnya ya. Cuma punya kekurangan juga ya, ada kekurangannya, pilihan warnanya terbatas ya. Jadi tidak seperti warna yang dibuat secara sintetis, banyak sekali ya. Tapi kalau yang dialami itu terbatas. Kemudian warnanya juga tidak setajam seperti pewarna buatan ya. Itu kekurangannya ya. Kemudian tidak praktis, karena apa? Ketika mau mengambil warnanya dia harus melakukan ya, kalau misalkan berasal dari buah wortel, ini harus mengupas dulu, harus menghancurkan dulu, kemudian memeras dan diambil zatnya. Jadi prosesnya panjang. Beda kalau kita menggunakan apa namanya, pewarna sintetis ya, tinggal ambil, tuang, jadi itu. Tapi sekali lagi, sejelek atau serendah pewarna alami itu sifatnya masih lebih baik daripada pewarna buatan. Jadi lebih aman dikonsumsi. Maka sebaiknya kalau kita membuat makanan dan minuman itu, yang paling baik menggunakan pewarna-pewarna yang alami. Kemudian yang kedua ada pewarna sintetis ya. Ini diperoleh dari proses reaksi zat kimia secara sintetis, buatan di pabrik, di laboratorium ya. Ada jenis nanti warna kuning, itu zat kimianya namanya tetrasin. Kemudian ada merah, itu dari amaran atau alura red AC. Kemudian orange itu dari sunset yellow FCF. Kemudian ada brilliant blue FCF, itu berwarna biru. Kemudian fast green CFC itu berwarna hijau. Ini nanti bisa antum dapatkan ketika melihat bungkus dari makanan atau minuman. Mesti yang berwarna itu ditambah zat-zat kimia seperti ini. Nah, nanti silahkan kalau saat membeli bahan makanan atau minum bisa dicek ya. Kalau dia berwarna kuning biasanya ya ditambah dengan tetrasin.
Kemudian kalau berwarna oranye itu ada tambahan di sana sunset yellow, FCF, dan seterusnya. Nah, pewarna sintetis ini punya kelebihan dibanding dengan pewarna alami. Apa? Pilihan warnanya banyak, ya, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus warnanya, dari yang muda sampai yang sangat tua. Kemudian praktis penggunaannya, cepat ya. Kemudian harganya murah. Nah, ini yang paling dicari banyak orang ya, harganya murah. Jenisnya lebih banyak ya, tidak mudah rusak oleh pemanasan. Itu kelebihannya. Tapi juga ada kekurangannya, ada kelemahannya. Apa? Tidak menghasilkan aroma ya. Yang kedua, ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Seperti apa? Seperti pewarna cat, pewarna tekstil. Nah, itu sekarang ini banyak sekali yang disalahgunakan, dipakai untuk pewarna makanan dan minuman. Padahal ya, pewarna-pewarna itu sangat berbahaya. Ya. Di sini contohnya adalah pewarna tekstil. Ini warnanya sangat mencolok, ciri khasnya ya. Tampak bagus, tetapi sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan ini dilarang untuk digunakan, tapi ada orang yang tetap menggunakan ini. Ya, contohnya adalah rodamin B. Ya, ini kalau dikonsumsi manusia, ya, itu bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, bisa mengiritasi pada kulit, iritasi mata, iritasi saluran pencernaan, dan sampai ke kanker hati. Itu pewarna tekstil. Jadi antum bisa lihat ya, ketika produksi makanan atau minum yang sangat mencolok ya, jangan diambil. Kalian harus curiga itu adalah pewarna yang dipakai adalah pewarna tekstil. Seperti warna saus dan seterusnya yang sangat merah sekali, atau pewarna minuman yang sangat mencolok sekali, itu sering menggunakan zat-zat kimia yang sebenarnya tidak dipakai untuk makanan tapi dipakai untuk makanan. Contoh yang lain adalah metanyl yellow. Ini namanya ya. Ini berwarna kuning. Menyebabkan iritasi pada pernapasan, iritasi pada kulit ya, iritasi pada mata. Bahayanya apa? Bisa menimbulkan kanker pada kandung dan saluran kemih. Ya, Masya Allah, jadi sangat berbahaya sekali ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat-zat yang tidak selayaknya masuk dalam tubuh. Dan hasil dari riset ya, sekarang banyaknya penyakit yang sifatnya degeneratif, yang sulit disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Itu penyebab utamanya adalah dari makanan-makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia, itu yang mengandung, diantaranya adalah mengandung pewarna-pewarna yang tidak selayaknya ditambahkan di dalam makanan dan minuman. Itu ya. Jadi silahkan diperhatikan ketika makan dan minum. Kemudian ada jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan di dalam makanan dan minuman. Ya, di antaranya ini ada jenis Idanterin Blue RS, itu warna biru kemudian kuning, Fast Yellow AB, Oil Yellow OB ya. Kemudian Auramin Metanyl Yellow, itu warna kuning, Orange RN, Orange GCN, kemudian Chrysodin warna hijau itu dari Junia Green B. Kemudian coklat itu dari Coklat Brown ya. Merah dari Fast Red E, kemudian Ponce SX dan Rodamin B. Warna hitam itu dari warna Blex 7984. Ini adalah jenis-jenis pewarna yang tidak boleh ditambahkan di dalam makanan dan minuman, tapi kadang-kadang masih digunakan. Itu adalah perilaku biasanya produsen-produsen yang nakal, tidak memperhatikan konsumennya ya. Itu yang pertama ya, masalah pewarna. Jadi silakan ya, ketika bermakan dan minum, ingat kaidah di dalam agama kita ya, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Jadi silakan ambil yang halalan thayyiban.
yang halal dan yang baik. Ya. Makan secukupnya, tapi ingat, jangan terlalu berlebihan ya. Ingat, apakah makanan itu baik bagi tubuh kita atau tidak. Secara agama, apakah dia halal atau haram, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah zat pemanis ya, pemanis. Pemanis itu fungsinya adalah memberikan rasa manis pada makanan dan minuman ya. Jenisnya nanti juga ada dua, ada sifatnya pemanis alami, ada yang pemanis buatan ya. Kita lihat macam pemanis alami yang ada di sekitar kita ya. Di antaranya adalah gula pasir atau sering disebut dengan istilah sukrosa. Nih ya, gula pasir. Kemudian ada gula kelapa atau gula Jawa ya. Ada gula aren, ada gula lontar, ada gula bit. Ini semua berasal dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita. Maka dia termasuk pemanis alami ya. Cuma penggunaannya perlu mengikuti takaran tertentu. Boleh kita mengkonsumsi minuman manis-manis seperti itu, tapi harus diperhatikan. Kalau berlebih juga akan menimbulkan baik. Sekarang ini banyak orang yang terkena penyakit yang kelebihan gula. Orang menyebut dengan istilah diabetes mellitus. Itu adalah pemicunya, dia konsumsi banyak gula sehingga perlu diperhatikan ya. Kemudian pemanis alami itu seringnya ini ya, berasal dari buah dan madu yang ada di sekitar kita ini ya, dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau berlebih, pemanis itu bisa dijadikan orang obesitas atau kegemukan. Bahayanya apa? Tadi bisa menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya. Ini contoh-contoh pemanis yang alami ya. Jadi gula pasir, ada gula Jawa, ini berasal dari tebu, ada gula aren ya, dari pohon aren ya. Kemudian yang berikutnya ada pemanis buatan ya. Pemanis buatan itu berasal dari reaksi kimia, kemudian menghasilkan senyawa yang itu mempunyai rasa manis. Tapi perhatikan dulu. Jadi pemanis buatan itu ya, sebenarnya di dalam tubuh kita itu tidak bisa dicerna, sehingga bukan merupakan sumber energi. Jadi bagi orang yang normal, sumber energi yang paling besar itu ya dari rasa manis, dari gula itu. Maka kalau orang yang normal mengkonsumsi pemanis buatan tidak pas ya, karena apa? Tidak menghasilkan energi. Kemudian pilihan untuk penderita diabetes dan diet. Nah, jadi pemanis buatan itu sebenarnya hanya dikhususkan untuk orang-orang yang sudah kena penyakit kencing manis dan untuk diet. Jadi untuk program penurunan berat badan ya. Contoh dari pemanis buatan di sekitar kita itu ada namanya sakarin, ada natrium siklamat, ada magnesium siklamat, kemudian ada kalsium siklamat, ada aspartam. Yang semua itu manisnya itu berpuluh-puluh kali dari manis buatan manis asli seperti gula asli ya, jadi berpuluh-puluh kali bahkan beratus-ratus kali. Nah, kalau dia pemakaiannya malah melebihi ambang batas, maka dia bisa merangsang namanya tumor kandung kemih ya, karena zat-zat itu sifatnya adalah karsinogenik. Apa itu sifat karsinogenik? Yaitu sifat zat yang bisa menyebabkan tumbuhnya kanker ya. Itu pemanis buatan ya. Nah, di sini perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan luar biasa ini ya. Bisa antum lihat di sini. Kalau gula pasir sukrosa ya, itu misalkan 1 bagian, maka untuk siklamat dalam jumlah yang sama itu tingkat manisnya bisa 30-50 kali dari rasa gula. Aspartam itu bisa 160-200 kali lebih manis daripada gula pasir ya. Kalium asesulfam itu bisa 200 kali lebih manis daripada gula. Nah, yang paling besar itu adalah sakarin ya. Sakarin itu bisa 200 sampai 500 kali lebih manis ya.
Cuma sekali lagi ini untuk orang-orang normal itu dibatasi ya, dibatasi penggunaannya. Bahkan kalau bisa ya dikurangi atau menghindari. Tapi kalau suasana seperti sekarang ini kita sulit untuk menghilangkan ketika kita konsumsi makanan dan minum yang kita beli di pasar atau di toko, itu tidak bisa lepas dari pemanis-pemanis buatan itu. Yang perlu kita tahu ya dilihat ya komposisinya. Kalau dia banyak mengandung zat pemanis buatan, selayaknya orang yang normal dihindari atau dibatasi. Yang contoh dari barang-barang atau zat-zat di sekitar kita, baik obat maupun minuman ataupun yang lain yang mengandung aspartam ya. Ini ada mengandung pemanis buatan. Kemudian di minuman ya, saya yakin antum tidak asing lagi dengan minuman ini ya. Ini juga mengandung zat tambahan pemanis ya. Ada pemanis buatan di sini, natrium siklamat. Maka sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti itu ya. Itu pemanis ya. Kemudian yang ketiga, pengawet ya. Jadi proses pengolahan makanan itu salah satunya ditambahi dengan aditif dengan tujuan biar awet makanannya, tidak mudah busuk. Ya. Jadi fungsi utamanya itu adalah menghambat kerusakan makanan dan minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ya, jadi seperti roti bisa diperhatikan di sini ya. Ini kalau belum terkena mikroorganisme, tapi kalau sudah 1, 2, 3 hari tidak termakan, maka akan tumbuh jamur. Itu menandakan bahwa ini sudah terkena ada organisme lain yang menjadikan ini busuk ya. Nah, pengawet itu juga terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama namanya pengawet alami, pengawet yang berasal atau secara alami ya. Seringnya kalau kita mengawetkan makanan dan minuman yang alami, diantaranya seperti kita mengolah ikan ya, itu ada yang diasap, pengasapan ikan ya. Kalau buah-buahannya dijadikan manisan, ditambah zat gula ya. Kemudian penggaraman ikan, ini pembuatan ikan asin. Ada juga dengan pengasaman, ditambah zat asam ya. Bahkan ada cara lain ya, secara fisik, misalkan dengan cara pemanasan ya, mengawetkan makanan yang dipanaskan, seperti kalau para petani itu ya, mengawetkan biji-biji tumbuhan yang dihasilkan dari pertanian dengan cara dipanaskan, kadar airnya biar 0 ya. Itu bisa bertahan bertahun-tahun. Kemudian pendinginan, bisa dibekukan ya. Sekarang ada istilah makanan yang dibekukan, itu dengan tujuan biar awet ya. Kemudian ada pengeringan ya, ada pengeringan. Tadi ada yang dipanaskan, ada yang dikeringkan. Kemudian yang terakhir itu ada yang disinari atau penyinaran. Ini biasanya pada makanan-makanan yang dikaleng atau dibungkus dengan pengalengan. Itu untuk mematikan mikroorganisme dengan cara disinari ya. Kemudian pengawet sintetis ya, yang boleh digunakan untuk penambah di makanan dan minuman, ada yang namanya asam benzoat, ada natrium benzoat, ada kalium benzoat. Ini bisa mengawetkan makanan dan minuman ringan. Jadi makanan minuman yang dibungkus dalam botol dan bungkus aluminium foil itu biasanya ditambah itu. Kemudian kecap, saus juga ya. Kemudian ada asam askorbat, itu fungsinya mengawetkan daging olahan, kaldu dan buah dalam kaleng, seperti sarden dan sebagainya, itu menggunakan asam askorbat. Kemudian natrium nitrat, NaNO3, itu mengawetkan daging olahan dan keju ya, sama ini ditambahkan di dalam sarden ya. Kemudian ada asam propionat, itu mengawetkan roti dan keju olahan.
Ini ditambahkan pada proses pembuatan roti ya. Kemudian ada butil hidroksianisol atau BHA, itu menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Juga ada butil hidroksitulen atau BHT, itu menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin dan mentega. Ini biasanya ditambahkan pada proses pengolahan makanan yang digoreng biar awet tidak tengik. Kalau tengik rasanya tidak enak, berarti menyatakan bahwa makanan itu sudah mengalami perubahan atau pembusukan, maka tidak selayaknya dikonsumsi. Nah, kemudian ada masalah juga di sini ya. Banyak orang yang menyalahgunakan pengawet ya. Di antaranya ada namanya formalin. Ya, pengawet formalin itu sebenarnya penggunanya adalah untuk mengawetkan mayat, preparat biologi. Jadi ketika ada pembunuhan atau ditemukan seorang yang mati yang tidak atau belum diketahui identitasnya, biasanya polisi dan penyidik itu mengawetkan mayat itu dengan menambahkan zat formalin sampai nanti identitasnya ketemu baru dikuburkan. Atau dengan binatang-binatang yang dibuat praktek di laboratorium biologi, itu biasanya diawetkan dengan formalin ya. Tapi ada kalanya orang ini menggunakan dengan dicampurkan dalam makanan. Bahkan ya ada kejadian ya beberapa waktu yang lalu itu bakso atau daging itu ditambah dengan formalin. Padahal pengawet itu kalau dikonsumsi manusia ini dapat menyebabkan kanker paru-paru atau gangguan alat pencernaan dan jantung. Ini sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dalam tubuh kita ya. Kemudian ada lagi yang namanya boraks ya, itu pengenyal. Ini sebenarnya juga tidak baik untuk makanan, tapi kadang-kadang ditambahkan pada proses pengawetan bakso ya. Maka nanti antum kalau makan bakso, perhatikan kalau yang kamu gigit baksonya itu kenyal ya, yakin itu ditambah dengan pengenyal atau boraks. Padahal itu kalau dalam tubuh kita bisa menyebabkan gangguan pada otak ya. Maka orang yang suka makan bakso di jalan yang mungkin tercampur dengan pengawet boraks itu bisa jadi ya otaknya jadi tidak berkembang, sulit diajak berpikir ya. Bisa juga ini menyebabkan gangguan pada hati dan kulit ya. Oleh karenanya sekali lagi silakan ya, ketika makan perhatikan apa yang kalian makan ya, harus benar-benar higienis, kemudian tidak mengandung pewarna, buatan yang mestinya tidak dibolehkan di dalam makanan, kemudian pemanis buatan juga, dan yang ketiga bisa terhindar dari bahan pengawet yang tidak baik untuk tubuh kita. Mungkin itu saja dulu ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau ada tugas silahkan dikerjakan pada bagian penugasan, karena hasil dari penugasan itu atau nilai dari tugas itu adalah sebagai nilai ulangan harian yang menentukan nanti nilai pada rapot. Dari saya sekian dulu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.